Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dewan Menjawab. Hari ini membahas mengenai pembangunan infrastruktur Jambi yang berkualitas. Kita akan lanjutkan. Jadi dalam membangun infrastruktur ini kita juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan atau memperhatikan berbagai dampak-dampaknya. Jadi termasuk yang di Jambi ini kita tidak habis topik kalau membahas masalah batu bara ya. Karena itu banyak sekali dampaknya menyentuh berbagai sektor. Jadi pendapat Abang hari ini bagaimana? Menghela nafas nih. Ya. Kalau masuk batu bara ini sebenarnya kita udah capek ya. Udah capek berteriak gitu. Cuma lagi-lagi kembali lagi ke pemerintah sebagai eksekusi. 600 km jalan provinsi nasional yang dilalui oleh Kendaraan angkutan batu bara. Yang mengakibatkan jalan 600 km ini rusak. Salah satu penyebab utamanya adalah angkutan batu bara. Oke. Sekarang kita kembali lagi kepada kita mengolah pikiran kita sendirilah, mindset kita. Balance nggak biaya untuk perbaikan jalan menuju ke jalan mantap dengan pendapatan dari batu bara tadi. Itu satu. Ya. Dan saya jawab tidak balance. Tidak, Bang. Tidak balance. Besar pasak daripada tiang. Anda sudah menjawab. Makanya di dalam aturan main kan sudah diatur dalam undang-undang harus jalan khusus. Kenapa ada jalan khusus? Apa perbedaannya jalan khusus dan jalan umum? Ya. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh perusahaan atau perorangan yang tidak menggunakan dana negara. Betul-betul dana mereka, dana pribadi. Betul-betul dana mereka. Dan jalan ini dilalui oleh kegiatan khusus, bukan kegiatan umum. Nah, jalan umum adalah jalan yang dilalui lalu lintas umum. Kan gitu. Ya. Artinya dari sininya itu sudah ada perbedaan. Contoh dari fungsi ya Bang ya. Ya. Jalan berapa banyak nyawa ya jadi korban akibat batu bara ini. Betul. Nah, apakah inspektur tambang yang bertanggung jawab dari pengawasan masalah batu bara ini bertanggung jawab? Kan tidak. Tidak. Kenapa? Mereka tidak punya wewenang untuk investigasi kejadian itu. Karena bukan di jalan khusus. Yang punya wewenang investigasi itu adalah polisi lalu lintas. Oke? Yeah. Sehingga korban kita biasa-biasa saja. Tidak ada mendapat kompensasi yang layak. Terus perusahaan tambang tidak dapat memberikan sanksi dan sebagainya. Yeah. Itu kelemahannya. Jadi banyak sekali yang dirugikan. Jika itu kejadiannya di jalan khusus, maaf ya, ada insiden kecelakaan dan sebagainya. Mereka bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab. Ada sanksi, gitu loh, kepada perusahaan itu. Makanya hal-hal yang seperti ini sebenarnya harus dikaji, gitu brother. Kemudian ada solusi baru-baru ini untuk mengalihkan jalan dari jalur darat ke jalur sungai. Ternyata di sungai ada masalah lagi nih Bang. Itu gimana? Jadi lagi-lagi kalau kita berbicara berkelanjutan, lagi-lagi nih kita selalu dihadapi dengan kejadian, setelah kejadian baru bertindak. Tidak ada punya pemikiran melakukan persiapan pencegahan dan sebagainya sebelum ada kejadian. Contoh, tongkang pengangkut tambang batu bara melalui sungai. Oke, bagus. Tapi sebelum ini dilakukan, apakah sudah ada kajian? Ya, dampak dari tongkang melalui lalu lintas di jalan sungai ini sangat luar biasa loh. Di kasat mata itu enteng-enteng saja lihatnya, tapi ini dampaknya luar biasa. Pertama, yang mencari kehidupan di Sungai Batanghari itu banyak loh masyarakat kita. Baik itu mencari ikan, tambak ikan, baik itu ikan apung dan sebagainya. Terus yang kedua, dampaknya lagi adalah erosi. tebing-tebing yang pinggiran sungai kita, pengikis gitu. Apakah sudah dikaji?
Yang ketiga, kedalaman dari sungai tadi. Kapasitas yang bisa dilalui oleh tongkang ini yang ukurannya berapa? Lebar, panjang, tinggi. Ini juga harus dikajian. Kalau ini kan tidak, suka-suka hati, makanya banyak terjadi insiden. Tiang penyanggah jembatan ditabrak. Dan rata-rata jembatan kita sudah dicium sama tongkang batu bara. Lagi-lagi kita yang rugi. Ruginya di mana? Mereka betul bertanggung jawab untuk perbaikan non permanen, perbaikan sementara. Tetapi perbaikan permanennya, brother, itu bukan sedikit dananya. Ke pemerintah lagi. Balik-balik uang negara juga yang habis. Nah, makanya sebelum dikasih mereka beraktivitas, harus ada studi dulu. Sehingga mencegah insiden, baik itu permasalahan ekonomi maupun permasalahan lain-lain di masyarakat kita. Jadi batu bara ini di darat bermasalah, di sungai bermasalah, mungkin nggak bermasalahnya melalui udara. Jadi solusi kalau pandangan abang seperti apa sih mestinya? Solusinya tutup aja dulu semuanya. Berani nggak? Tutup. Buktinya selama ini kan bisa ditutup, tapi dibuka lagi. Itu juga gimana tuh? Cucuk cabut dong berarti. Apakah ada aturan cucuk cabut itu? Tutup tambang batu bara, silakan you habisi batu bara di Jambi ini kalau ada jalan khusus ada. Selesai. Kita tidak menghalangi, kita tidak iri. Mereka nambang di Jambi ini untuk menumpuk kekayaan mereka. Tidak iri. Kita diam saja, Bang. Diam saja. Mereka nak beli helikopter dan sebagainya. Tidak. Tapi harus dicatat loh ya. Memang sekarang ini semua perizinan pusat yang mengeluarkan. Sekarang. Tapi izin tambang yang ada di Provinsi Jambi ini sebelum ini undang-undang peraturannya keluar, ini sudah ada izin semua. Dari Pemprov? Dari pemerintah kabupaten dengan provinsi. Siapa orang-orangnya? Itu kepala daerah yang masyarakat pilih itu. Ya, mereka yang mengeluarkan semuanya itu. Pusat hanya berapa lah? Paling banyak 3-4 izin dikeluarkan. Yang lain itu semuanya kepala daerah terdahulu. Siapa mereka? Ya tanya mereka. Kenapa mereka mengeluarkan itu tanpa ada kepastian hukum? Nggak ada MOU yang real. Asal keluar-keluar aja. Makanya yang mengeluarkan izin itu pakai otak sebelumnya, jangan asal-asal. Ya, iya, jangan ada kepentingan. Sekarang siapa yang repot? Banyak korban nyawa. Inflasi kita tinggi, kemacetan. Kembali lagi ke sungai, jembatan kita ditabrak. Ikan masyarakat banyak yang susah untuk mencari ikan dan sebagainya. Sungai kita jadi udah tercemar. Semakin tambah lagi tercemar. Jadi apa baiknya tambang batu bara itu? Baiknya untuk orang tertentu kok. Makanya jadi kepala daerah itu tegas, jangan cucuk cabut itu. Itu aja pesan saya. Udah yang lain aja, jangan tambang batu bara, saya pusing saya. Emosi. Kalau kita berbicara batu bara ini pemirsa memang tidak dapat menjadi hal yang putus sampai hari ini karena memang belum ada keseriusan dari pihak-pihak yang memang bertanggung jawab semestinya. Dan solusi yang paling tepat tadi adalah memang kalau memang ingin menambang jalan khusus tadi. Kita tinggalkan isu batu bara ya. Kita kalau berbicara pembangunan berkelanjutan tadi, tentunya apapun yang dilakukan Pemprov mesti dilakukan studi terlebih dahulu. Juga ada tadi sudah ada mengenai jalan tol, mengenai batu bara, mengenai berbagai hal. Dan ke depan harapan abang, ini terakhir nih, harapan abang sih masalah-masalah yang ada ini supaya tidak terjadi lagi. Kemudian juga Jambi ini bisa lebih maju ke depan, tidak stagnan di titik ini saja itu. Harapannya bagaimana? Harapannya semua pihak harus ada kerjasama, duduk bareng, berdiskusi, cerita. Jangan ada punya kepentingan lain selain dari kepentingan umat. Ya, karena ini kan selama ini kan tidak jalan sendiri-sendiri. Ya, saya aja selama dewan tidak pernah diajak bicara oleh pemerintah, belum pernah. Betul. Artinya hubungan komunikasi juga harus ada. Sehingga apa yang perlu kita lakukan untuk sama-sama ke pusat contoh.
Ayo bareng-bareng. Jangan jalan sendiri-sendiri. Bangun Jambi ini nggak bisa sendiri. Emang lu hebat apa? Tinggalkan ego sektoral. Tinggalkan ego itu. Semua pihak dirangkul. Masih banyak kok orang Jambi, tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai hati, punya otak. Kenapa nggak mereka dilibatkan untuk diskusi? Hasilnya itu baru kita implementasikan. Nah, yang tidak kalah penting, yang menjabatin dinas-dinas terkait, benar-benar orang ahli di bidangnya. Bukan Sesuai orang kompetensi. dekat, sesuai dengan kompetensi. Bukan ada kepentingan bla 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 bla. Sehingga progres kerjanya benar-benar clear. Seperti di perusahaan lah. Dinas-dinas itu sama dengan manajer lah. Kalau kepala daerahnya sampai seperti CEO atau dewan komisaris. Manajer ini benar-benar orang yang handal di bidangnya. Itu loh. CEO ini sama komisaris ini yang penting apa? Adil aja, amanah. Itu saja syaratnya. Nggak perlu pintar. Clear itu. Ya. Kalau untuk masyarakat, pesan Abang untuk masyarakat Jambi. Untuk masyarakat Jambi, peran aktif masyarakat ini benar-benar saya harapkan. Kritisnya, habis itu benar-benar ikut serta dalam pengawasan. Aktif. Gunakan sosmednya. Daripada kita menceritakan aib orang, mendingan kita berdiskusi tentang daerah kita. Jika ada hal-hal yang silakan dikritisi, termasuk diri saya, silakan dikritisi. Gitu loh. Artinya dengan adanya kritisan dan sebagainya, masukan dari masyarakat, ini menjadi tolak ukur dan perhatian dari semua stakeholder. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Bang. Siap. Pesan dan harapan tadi juga menjadi akhir dari diskusi kita hari ini. Kita sudah mengulas mengenai topik membangun infrastruktur Jambi yang berkualitas dalam pandangan Dewan. Itu ada banyak sekali sektor yang harus kita kerjakan bersama-sama dan kita terus kawal supaya pemerintah tidak lalai dalam menjalankan tugas semestinya. Kebutuhan dasar yang menjadi penyokong penting tadi adalah infrastruktur di daerah kita akan menentukan bagaimana nasib daerah kita ini ke depan. Untuk itu pemirsa, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Abuniani SH, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan memberikan pencerahan serta berdiskusi bersama kita hari ini. Dan terima kasih pada Anda di rumah yang sudah menyaksikan. Saya mewakili tim dan juga kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita.